Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wina dari program studi S1 PGSD Universitas Sehati Indonesia. Di sini saya akan membuat video tentang jaringan hewan. Disimak baik-baik teman-teman. Pada hewan, jaringan dibagi menjadi beberapa jenis utama. Yang pertama, jaringan epitel, menutupi permukaan tubuh dan organ dalam, berfungsi melindungi serta menyerap zat. Yang kedua, jaringan otot, tersusun dari serabut otot yang bisa berkontraksi, membuat tubuh bisa bergerak. Yang ketiga, jaringan saraf, menghantarkan rangsangan ke otak. Yang keempat, jaringan ikat, menghubungkan jaringan satu dengan lainnya dan memberikan kekuatan pada organ. Yang kelima, jaringan penyokong, menyusun rangka dan menopang bentuk tubuh. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa pada jaringan hewan terdapat 5 jaringan utama, yaitu yang pertama ada jaringan epitel, jaringan yang menutupi permukaan tubuh dan organ dalam. Fungsinya melindungi serta membantu penyerapan dan sekresi. Ini bisa dilihat gambarnya, bentuk jaringannya. Yang pertama ada simple aqueous, sel-selnya pipih dan tipis. Fungsinya tempat pertukaran zat, misalnya oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Yang kedua ada simple cuboidal, sel berbentuk kotak. Fungsinya membantu penyerapan dan pengeluaran zat di kelenjar dan ginjal. Yang ketiga ada simple columnar, sel memanjang seperti tiang. Fungsinya menyerap dan mensekresikan zat di usus. Yang keempat ada transitional epithelium, sel bisa berubah bentuk atau pipih atau bulat. Fungsinya membuat organ seperti kandung kemih bisa meregang. Yang kelima ada stratified aqueous, banyak lapis sel pipih di bagian luar. Fungsinya melindungi jaringan di bawahnya, misalnya kulit dan rongga mulut. Yang keenam ada stratified cuboidal, beberapa lapis sel berbentuk kotak. Fungsinya melindungi dan membantu sekresi di saluran kelenjar keringat. Yang ketujuh ada pseudostratified columnar, tampak berlapis tapi sebenarnya satu lapis, biasanya punya silia. Fungsinya menyaring debu dan lendir di saluran pernapasan. Nah, yang kedua ada jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan tubuh yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi, memendek, dan relaksasi, memanjang, sehingga menghasilkan gerakan. Jaringan ini berperan penting dalam pergerakan tubuh, menjaga postur, dan juga mendukung kerja organ internal seperti jantung dan organ pencernaan. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Jadi jaringan otot itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot lurik, yang ketiga ada otot jantung. Pengertiannya sendiri adalah yang pertama otot polos, terletak di dinding organ dalam, bekerja tidak sadar, bergerak lambat, bentuknya gelondong, tidak lurik. Yang kedua ada otot lurik, melekat pada tulang, bergerak sadar, bentuk serabut panjang, silindris, lurik. Contohnya adalah bicep, tricep, dan otot paha. Yang ketiga ada otot jantung. Nah, otot ini hanya ada di jantung, bekerja tidak sadar, bentuknya bercabang, lurik, memompa darah secara ritmis. Yang ketiga ada jaringan saraf. Jaringan saraf, jaringan yang menerima menghantarkan rangsangan, tersusun dari neuron, mencakup badan sel, dendrit, akson, berfungsi mengatur dan mengkoordinasikan aktivitas tubuh. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Yang pertama ada dendrit. Dendrit menerima rangsangan dari neuron lain atau lingkungan. Yang kedua ada badan sel atau soma, pusat metabolisme sel, mengukur aktivitas neuron. Yang ketiga ada nukleus, mengendalikan fungsi sel dan menyimpan materi genetik. Yang keempat ada akson, menghantarkan impuls saraf dari badan sel ke neuron lain atau otot kelenjar. Yang kelima ada nodus ranvier, celah di seluruh mielin yang mempercepat penghantaran impuls. Yang keenam ada terminal akson, ujung akson melepaskan neurotransmitter ke neuron lain atau efektor. Yang keenam ada sel sehwan, membentuk selubung mielin
pada akson di sistem saraf tepi. Yang terakhir, ada selubung mielin, melindungi akson dan mempercepat penghantaran impuls. Nah, di sini ada jaringan ikat. Jaringan ikat pada hewan adalah jaringan yang berfungsi untuk menyokong, mengikat, dan melindungi organ tubuh, serta menyimpan energi dan pengangkut zat. Nah, di sini ada gambarnya. Yang pertama itu bisa dilihat ada skeletal muscle atau otot rangka. Ini adalah otot yang menempel pada tulang dan bisa kamu gerakkan secara sadar. Fungsinya menghasilkan gerakan tubuh dengan kontraksi relaksasi. Yang kedua ada tendon, yaitu tali penghubung otot ke tulang. Tendon adalah jaringan ikat yang mengikat otot ke tulang. Fungsinya meneruskan gaya kontraksi otot ke tulang sehingga tulang bisa bergerak. Yang ketiga ada ligamen, tali penghubung tulang ke tulang. Ligamen adalah jaringan ikat yang menghubungkan satu tulang ke tulang lain di sendi. Fungsinya menjaga stabilitas sendi agar tulang tidak bergerak berlebihan. Yang keempat ada joint capsule atau kapsul sendi. Kapsul sendi adalah selubung fibrosa yang mengelilingi sendi sinovial, biasanya berisi cairan sinovial. Fungsinya melindungi sendi, menahan tulang tetap berada di posisi sendi, dan memungkinkan gerakan tulang dengan lancar. Selanjutnya ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong termasuk juga jaringan ikat, tetapi jaringan ini berfungsi memberi dukungan, bentuk, dan perlindungan pada tubuh dan organ, bersifat kaku atau semi kaku. Contohnya tulang dan tulang rawan atau kartilago. Nah, di sini ada gambarnya untuk jaringan penyokong. Nah, yang pertama itu ada tulang. Fungsinya adalah memberi bentuk, kekuatan, dan melindungi organ tubuh. Yang kedua ada kartilago atau tulang rawan, memberi kelenturan dan menahan tekanan pada sendi. Yang ketiga ada jaringan pengikat. Fungsinya menghubungkan dan menyokong jaringan atau organ lain. Yang terakhir atau yang keempat adalah jaringan lemak. Jaringan lemak berfungsi menyimpan cadangan energi dan melindungi organ dari benturan. Setelah dijelaskan jaringan-jaringan pada hewan, membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah jaringan hewan terdiri dari beberapa jenis utama yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Jaringan epitel melapisi dan melindungi permukaan tubuh serta organ. Jaringan otot bertanggung jawab untuk pergerakan tubuh dan organ. Jaringan saraf mengatur dan mengkoordinasikan aktivitas tubuh melalui impuls listrik. Jaringan ikat mengikat, penyokong, dan melindungi jaringan lain. Sedangkan jaringan penyokong seperti tulang, tulang rawan, tendon, dan ligamen memberikan kerangka kekuatan dan dukungan struktural bagi tubuh hewan.